Selamat siang Ibu, selamat datang di Apotek Bakti Setia Farma. Perkenalkan, saya Esti Lestari sebagai tenaga teknis farmasi di sini. Apakah ada yang bisa saya bantu, Bu? Selamat siang, Mbak. Saya ingin menebus resep obat ini. Apakah bisa ditebus di sini? Bisa, Bu. Ini, Mbak, resepnya. Sebentar nih, Bu, saya cek dulu. Ini atas nama Ibu Devi, umur 55 tahun nih, Bu. Benar, Mbak. Untuk alamat rumahnya di mana, Ibu? Alamat saya di Jalan Melati nomor 11, Kota Yogyakarta, Mbak. Baik, Jalan Melati nomor 11, Kota Yogyakarta nggih, Ibu. Untuk dokter pemeriksanya tadi, Dokter Andi nggih. Iya, Mbak, benar. Dengan Dokter Andi tadi periksanya. Mohon maaf Ibu, biasanya gula darahnya itu berapa nggih? Biasanya gula darah saya 200 mg per dl, Mbak. Tapi tadi waktu dicek lagi sama dokter, gula darahnya naik. Berarti memang sudah mengonsumsi obat penurun gula darah nih, Bu? Iya, Mbak, memang sudah mengonsumsi obat penurun gula darah. Lalu, apakah ada keturunan gula darah tinggi dari keluarga Ibu? Kalau misalkan ada, kemungkinan itu juga karena keturunan, Bu. Oh, begitu, Mbak. Memang di keluarga saya ada yang memiliki riwayat gula darah tinggi. Kebetulan itu nenek saya. Baik Bu, ini dokter meresepkan metformin sebanyak 60 strip dan insulin overrapidnya itu 1. Total harganya sendiri 240.000. Apakah Ibu ingin menebus semua resepnya? Iya, Mbak, saya tebus semuanya. Baik, mohon ditunggu sebentar ya Ibu. Saya siapkan dulu obatnya. Ibu bisa menunggu terlebih dahulu di ruang tunggu. Baik, Mbak. Panggilan atas nama Ibu Devi. Iya, Mbak, dengan saya sendiri. Mohon maaf Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya beberapa hal dulu nggih. Tadi apa saja nggih Bu yang dokter katakan mengenai obat Ibu ini? Tidak ada, Mbak. Lalu bagaimana penjelasan dokter mengenai aturan pakai dan juga cara pemakaian dari obat ini Bu? Dokter tidak menjelaskan aturan pakai dan cara pemakaiannya, Mbak. Selanjutnya, bagaimana penjelasan dokter mengenai harapan setelah Ibu meminum obat ini? Dokter juga tidak menjelaskan tentang hal itu, Mbak, karena tadi pasiennya lumayan antri banyak. Baik, saya jelaskan dulu nggih Bu mengenai obatnya. Jadi yang pertama itu metformin. Metformin ini diminum 3 kali sehari, 1 tablet sesudah makan nggih Bu. Baik, Mbak. Mohon diulangi untuk cara pakai obat yang tadi nggih Bu. Jadi ini tadi nama obatnya metformin. Untuk aturan minumnya 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Begitu ya, Mbak? Iya Bu, benar sekali. Saya lanjutkan dengan obat yang kedua nggih Bu. Jadi obat yang kedua itu insulin overrapid pen nggih Bu. Untuk cara pakainya sendiri 3 kali sehari 6 IU sesudah makan. Iya, Mbak. Untuk cara pemakaian insulin bagaimana ya? Saya dulu pernah pakai, tapi saya tidak yakin benar atau belum penggunaannya. Tadi mau tanya sama dokter, tapi antriannya banyak. Baik Bu, untuk langkah penggunaannya saya jelaskan secara hati-hati nggih Bu, supaya Ibu mudah untuk memahaminya. Jadi langkah yang pertama itu pastikan tangan dalam keadaan bersih nggih Bu. Bisa dengan cuci tangan terlebih dahulu atau menggunakan hand sanitizer. Lalu siapkan pen insulinnya, buka penutup pen, lalu digulung-gulung seperti ini nggih Bu. Setelah itu
dibolak-balikkan dari atas ke bawah secara perlahan-lahan agar obatnya tercampur dengan rata. Selanjutnya, buka penutup jarum insulin dengan cara ditarik, lalu pasangkan ke insulin pennya. Seperti ini nih Bu. Setelah itu buka penutup luar dari jarum insulinnya dan dibuang ke tempat sampah khusus. Sampai sini sudah paham belum nih Bu? Alhamdulillah sudah, Mbak. Baik, saya lanjutkan ya Bu. Selanjutnya jangan lupa untuk menghilangkan gelembung udara yang ada di dalam pen. Untuk mengatur ketetapan dosis, putar tombol pemilih dosis 1 atau 2 unit. Sebelumnya, ditarik terlebih dahulu ya Bu. Lalu diputar 1 atau 2 unit dosis. Kemudian tekan tombol dosisnya seperti ini sambil diamati apakah cairan insulinnya ini keluar dari jarum insulinnya ini atau tidak nih Bu. Tombol pemilih dosis harus kembali ke angka 0. Sampai sini sudah paham belum nih Bu? Paham, Mbak. Baik, saya lanjutkan ya Bu. Selanjutnya aktifkan tombol dosis insulin pen. Untuk ibu sendiri di angka 6 IU nggih Bu. Kemudian pilih lokasi penyuntikannya, bisa di perut, paha, ataupun di pantat nggih Bu. Hindari penyuntikan di area pusar sekitar 2 jari nggih Bu. Kemudian suntikkan hingga tombol pemutar dosis kembali ke angka 0 nggih Bu. Dan jangan menyuntikkan di area yang sama. Baik, saya paham, Mbak. Baik, saya lanjutkan untuk cara penyuntikannya nggih Bu. Pertama, genggam insulin pen menggunakan 4 jari seperti ini. Letakkan ibu jari ke tombol dosis seperti ini. Selanjutnya, jepit area yang ingin disuntikkan. Kemudian, suntikkan jarum dengan sudut 90 derajat nih Bu. Lalu lepaskan jupitannya. Kemudian, gunakan ibu jari untuk menekan tombol dosisnya seperti ini sampai tombol pemutar dosisnya itu kembali ke angka 0 ya Bu. Tunggu 5-10 detik sebelum jarum dilepaskan agar insulinnya itu tidak tertarik keluar lagi ya Bu. Lalu selanjutnya bagaimana ya, Mbak? Karena penyuntikannya sudah selesai, selanjutnya persiapkan insulin pen untuk pemakaian berikutnya Ibu dengan cara tutup luar jarum lalu diputar untuk melepaskan jarum insulinnya. Tempatkan jarum di tempat yang aman Ibu dan buang di tempat sampah yang khusus. Dan perlu diketahui bahwa jarum insulin itu hanya bisa digunakan untuk sekali pemakaian saja Ibu. Maksud saya, untuk pemakaian selanjutnya itu nanti bagaimana ya, Mbak? Seperti yang sudah saya katakan tadi, Bu, bahwa insulin pennya itu dipakai 3 kali sehari sesudah makan. Tiap 1 kali suntikannya itu diatur dosisnya sebanyak 6 IU. Oh, begitu, Mbak. Saya sudah paham. Untuk penyimpanannya, jika belum digunakan, bisa disimpan di lemari pendingin Bu, tetapi bukan di freezernya. Dan jika sudah digunakan, bisa disimpan di suhu ruang, tetapi tidak di bawah sinar matahari Bu. Baik, Mbak. Kalau begitu, mohon diulangi untuk cara pemakaian insulin pennya Bu. Untuk cara penggunaan insulin yang pertama, tangan harus dipastikan bersih, bisa dengan cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Untuk pemakaian insulin 3 kali sehari sesudah makan. 1 kali pemakaiannya 6 IU. Kemudian untuk memasang jarum insulinnya sendiri, sebelumnya harus dibuka dulu tutupnya. Kemudian baru nanti dipasang pada pennya. Terus tadi bagian terluar dari pennya dilepas dan dibuang di tempat khusus. Untuk langkah yang kedua, agar obatnya tercampur,
pennya bisa digoyangkan naik turun atau diputar-putar dengan telapak tangan. Nanti dipastikan di dalam pennya tidak ada gelembung udara. Begitu ya Mbak tadi. Untuk cara yang selanjutnya, diatur ketepatan dosisnya dengan cara memutar tombol pemilih dosis 1 atau 2 unit. Sebelumnya ditarik dulu. Kemudian dicoba tekan tombol dosis dan diamati apakah ada cairan yang keluar dari jarum. Setelah dibuktikan udah ada cairan yang keluar dari jarum, tombol pemutarnya dipastikan di angka 0 terlebih dahulu. Kemudian baru dipilih sesuai dengan dosis yang diharapkan. Untuk cara penyuntikannya sendiri, sebelumnya nanti dipilih tempat atau area yang akan disuntikan insulin. Tempat atau areanya itu bisa di lengan, perut, atau paha. Jika di perut, ukurannya atau jaraknya dari pusar 2 jari. Tidak boleh dilakukan penyuntikan berkali-kali di tempat atau area yang sama. Untuk cara penyuntikannya sendiri nanti pen insulinnya digenggam sedangkan ibu jari berada di tombol dosis. Kemudian untuk areanya bisa dicubit baru ditusukkan dengan sudut 90 derajat. Ditunggu 5-10 detik sebelum jarum dilepaskan. Kemudian setelah digunakan, jarumnya ditutup bagian luarnya dan dilepaskan jarum insulin dari pennya. Setelah itu dibuang di tempat khusus. Setelah insulin tertutup kembali, jika masih ada atau masih bisa digunakan untuk pemakaian berikutnya, bisa disimpan di dalam suhu ruangan, tetapi tidak di bawah sinar matahari langsung. Jika belum dipakai sama sekali, nanti bisa disimpan di lemari pendingin, tapi bukan bagian freezer. Begitu nggih, Mbak? Alhamdulillah, Ibu sudah paham untuk cara pemakaian obatnya. Jika nanti setelah Ibu mengonsumsi obat-obatan ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bisa langsung segera konsultasi ke dokter, Ibu. Baik, Mbak. Untuk mempercepat penurunan atau stabilnya gula darah Ibu harus rajin cek gula darahnya dan mengonsumsi obat-obatan ini secara rutin, nggih. Selain itu, Ibu juga bisa mengurangi konsumsi teh manis yang bisa diimbangi dengan banyak minum air putih, lalu jaga pola makannya. Setelah itu makan makanan yang berserat dan jangan lupa olahraga walaupun hanya sebentar. Terus mengganti nasi putih dengan nasi merah ataupun dikurangi porsinya. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Wah, terima kasih Mbak atas informasinya. Sebisa saya akan rajin olahraga serta mengurangi konsumsi yang manis-manis dan mengganti nasi putih saya dengan nasi merah dan juga makan makanan yang berserat tinggi. Alhamdulillah kalau Ibu sudah paham. Untuk resepnya saya simpan sebagai monitoring tentang sakitnya Ibu, nggih. Totalnya jadi 240.000 nggih, Bu. Ini obatnya. Iya Mbak, ini uangnya. Terima kasih Ibu, semangat terus nggih, obatnya diminum rutin. Terus semoga lekas sembuh.